Itu tidak bisa kami aturkan sekarang, mungkin lain waktu mulai Surodiwiryo sampai Arjo Utomo, sampai Sutomo Mangkujoyo dan yang lain nanti bisa kami lain waktu. Memang kami sedang menulis akan membuat karya tulis yang sebenarnya. Sejarah itu harus dikatakan yang sebenarnya. Merah katakan merah, hitam harus bicarakan hitam, jelek katakan jelek, baik katakan jelek. Jangan dipelintir, jangan diowahi. Donor, dukung channel Garda Depan PSHT yang memberikan berita yang benar berdasarkan fakta dan menggunakan data. Garda Depan PSHT, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarso Manesum, Sesepuh PSHT Lampung. Dukung terus channel Garda Depan PSHT. Garda Depan PSHT, let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, saya saat ini bersama Pak Ndandi, Pak ya? Mas Ndandi. Nama lengkap Pak siapa Pak tadi? R. Aryo Supendi BA. R. Aryo Supendi BA. Nah, kita akan mewawancarai beliau sebagai salah satu warga PSHT yang sepuh, Pak ya? Nun sewu. Cuma nggak akan mengatakan Ya. Mulai tahun 1962 sudah bergabung ikut latihan di PSHT. Pak, bisa diceritakan Pak tentang bagaimana SHT di awal-awal dulu Pak, di tahun 60-an Pak, seperti apa? Saya hari ini jam titik hari Sabtu bersama saudara kita dari jurnalis untuk mengaturkan apa yang saya lakukan, apa yang pernah saya ketahui di dalam itu. Siap. Sebatas apa yang pernah saya lakukan. Pada tahun 60-an di Madiun itu ada olahraga bela diri yang namanya SHT yang diprakarsai orang putra dari bupati yang asmanya kurang jelas, tapi ibu namanya Bu Amber, punya putra 5 namanya masih mampu semangat. Itulah yang memprakarsai SHT. SHT yang diprakarsai masih mampu semangat berangkat dari Pavilion Kabupaten Madiun sebelah barat, yang sampai sekarang akhirnya berhasil dengan perjalanan yang beraneka ragam rintangan. Yang notabene kebetulan Mas Raden Mas Imam Kuspakat ini putra bupati dan tempat tinggal di Pavilion sebelah barat Madiun. Berjalannya waktu, warga Mas Imam ini 5, tapi yang tinggal di Madiun tinggal 3, meninggal 1, sekarang tinggal 1. Tapi nampaknya sudah tidak aktif di Punjer Jalan Merak Madiun. Ini, nah, pengalaman saya pada tahun 62 sudah ikut latihan yang namanya tingkat kanak-kanak. Berjalan waktu naik, usia saya ikut di tanggung sampai tingkat hijau. Akhirnya tidak bisa ikut di dewasa. Inilah aturan trap atau namanya apa ya? Trap tingkatan di SHT pada waktu itu sampai sekarang masih digunakan. Saya sampai tingkat hijau tanggung, akhirnya keluar karena tidak bisa pindah ke dewasa. Yang di dewasa ini harus posturnya besar, usianya cukup, itu bisa ke dewasa. Kalau di hijau dewasa, nanti bisa ikut naik ke tingkat selanjutnya, trap selanjutnya namanya tingkat putih. Tingkat putih lah nanti yang ikut pengsar upacara sakral tiap bulan suro, itulah di SHT. Namun demikian setelah saya keluar dicari untuk ikut kembali, aktif kembali, dicari dengan Mas Imam Kusmat. Akhirnya saya mau kalau ke dewasa, akhirnya saya dewasa. Latihan sampai naik putih disahkan tahun 1970. Pengesahannya pun masih di rumah Mas Imam Pavilion Kabupaten Madiun sebelah barat. Disitulah kami disahkan menjadi warga tingkat 1 persaudaraan Jati tahun 1970 dengan di Ketua Dewannya Pak Sutomo Mangkujoyo, Ketua Umumnya Mas Imam Kuspakat. Sampai sekarang inilah perjalanan saya setia kepada
Esatrate sampai usia sekarang sudah 71 masih eksis meskipun dalam situasi yang sangat sangat menyulitkan, mengatakan. Nah, dengan keberadaan saya jadi warga Esatrate, baru sekaranglah saya kembali. Tadinya disahkan tahun 1970 aktif, pernah jadi pelatih Polos Jambuan Hijau Putih, pernah membuka latihan di Kabupaten Magetan sampai masuk sejarah Kabupaten Magetan, pernah membuka latihan di Ponorogo sampai jadi besar, pernah membuka latihan di Caruban sampai sekarang jadi besar, pernah jadi atlet daerah Sekaris dan Madiun menjadi juara, dikirim ke provinsi dalam rangka mencari atlet provinsi untuk PON ke-8. Artinya terkondisilah jadi atlet PON ke-8 dengan sesuai kelasnya masing-masing. Berjalan waktu menjadi pengurus organisasi, pernah jadi belum ada DKP daerah khusus pusat, menjadi sekretaris cabang, menjadi pelatih Polos Jambuan Hijau Putih pernah, atlet pernah. Setelah itu kami tahun 80-an semacam mulai tidak aktif karena anak-anak sudah mulai besar, saya harus mencari nafkah anak-anak untuk biaya hidup, sehingga tidak aktif mulai tahun 80 sampai 2000. Jadi tahun 1980 sampai 2015 baru aktif kembali ke Padepokan Esatrate. Itu pun kami tidak tahu kalau Esatrate punya padepokan yang sebesar itu, semegah itu, semewah itu, masuk dengan sangat haru. Padahal hidup di Madiun tidak pernah menginjak pengesahan selama 35 tahun. Baru sekarang kami ketemu rekan-rekan yang tadinya kenal jadi kangen kembali, yang tidak kenal minimal 35.000 saudara jadi kenal persatu kenal. Demikianlah yang saya aturkan kepada saudara kita dari media. Siap. Mengenai pada waktu saya latihan di ESA yang kami ketahui pertandingan yang mendidik mental spiritual saya yang namanya Mas RM Supangat ini pernah bertanding dengan Kiai Syawulan tahun 62. Jadi banyak yang mengatakan 65 itu salah. Yang betul tahun 62 di Karisdianan Madiun, tidak di alun-alun. Di Karisdianan Madiun, tidak di Kota Madia. Itu dengan hasil kerusuhan karena ada yang tidak senangan, karena Esatrate memang banyak yang memusuhi dari semua bela diri itu memusuhi Esatrate. Jadi kalau kita dimusuhi, dibuat rusuh dengan orang itu sudah terbiasa sejak Esatrate mulai berkembang. Pramila saya matur dhateng panjenengan dengan bahasa yang campur aduk ini dengan basa, dengan kromo, dengan bahasa Indonesia. Ini memang inilah khas Madiun, Jawa orang Madiun. Demikian. Pada waktu itu saya sangat haru melihat Mas Imam sampai kapundhut meninggalnya Mas Imam tahun 1980 tidak kromo karena kepentingan untuk ingin besarkan ESA yang pusatnya di Madiun ini sampai tidak promo, sampai latihan terakhir memberi kepelatihan pencak silat maupun kerohanian ESA terakhir tahun 1970. Habis itu diserahkan pada adik-adik senior seperti almarhum Mas Diro, pengesan 63 angkatan pertama versi Imam Puspangat, Mas Tarmaji Widiarsono 63. Jadi 63 pengesahan pertama versi Imam Puspangat itu ada 8, termasuk almarhum Mas Tarmaji, Mas Diro, Mas Tunggu Wulung, Mas Digot, Mas Bibit, Mas Darso, Mas Cono, dan yang satu sekarang masih hidup di Palembang namanya Mas Dibyo Simi. Jadi hanya 8 orang. Panggilannya Dibyo Simi atau Dibyo Kocomoto. Terakhir melatih saya perintah Mas Imam Puspangat. Karena tahun 1970 Mas Imam sudah tidak menangani pencak silatnya. Mas Imam ke arah penyembuhan, menolong orang yang minta tolong apa saja tentang orang sakit, kebutuhan apa saja. Orientasi Mas Imam menolong orang. Untuk bela diri pencak silatnya dilimpahkan pada adik-adik saudara senior yang pada waktu itu ada. Bersama kita pun juga waktu bisa ikut membantu, menunjang, melatih dan sebagainya, membantu Mas Imam dan sebagainya. Rukun. Esatrate sangat rukun. Tidak pernah melihat status latar belakang background saudara kita pada waktu. Tidak tahu sekarang. Panjenengan bisa meresani, bisa melihat sendiri. Saya tidak bisa matur. Monggo.
penilaian sekarang seperti apa, apapun itu non formal untuk mengatakan demikian, tapi formalnya tidak ada. Yang terlaksana seperti itu. Contohnya saya disahkan 1970. Saya pernah tahun 1971 sudah tingkat 2 tapi tidak selesai. Baru sekarang usia 70 saya baru tingkat 2. Apa tidak terjadi semacam tidak perlu tak aturno panjang galih gambar. Itulah sedikit sekelumit yang saya aturkan datang panjenengan, monggo mangkilah mengulaslah, menganulir kalimat saya seperti apa, monggo gitu. Ini. Ya, tertarik saya dulu tetap kuat di ESA sampai sekarang karena satu paham tentang ke ajaran kenasionalisan di negeri kita. Bapak saya tokoh PNI, Mas Imam tokoh PNI, sehingga terjadilah 65 itu terfungsi menjadi ikut penugasan Gestapo PKI yang memimpin Mas Imam selaku ketua Banteng Bikora, yang dipimpin adalah adik-adik GPN Gerakan Pemuda Marenis, Banteng Bikora, GSNI, GMNI, itulah yang memimpin Mas Imam. Demikianlah atur saya sekelumit perjalanan pribadi saya di Satrate. Kalau toh di luar saya untuk sesepuh itu saya kira sangat skrip itu tidak bisa kami aturkan sekarang. Mungkin lain waktu mulai Suradiwiryo sampai Arjo Utomo sampai Sutomo Mangkujoyo dan yang lain nanti bisa kami lain waktu. Memang kami sedang menulis akan membuat karya tulis yang sebenarnya. Sejarah itu harus dikatakan yang sebenarnya. Merah katakan merah, hitam harus bicarakan hitam, jelek katakan jelek, baik katakan jelek. Jangan dipelintir, jangan diowai, jangan dikatakan ben delok api ya, tidak. Jangan. Ini saya, terserah. Persekali saya ya berani diapakan saja. Boleh presidennya aja bisa dibuka 100 tahun, ini kan? Jeleknya, kekotorannya dibongkar nggak apa-apa, sah. Nah ini menunggu. Kalau ini saya menulis untuk Satrate ya. Saya belum mengatakan ini. Tapi karena saya sudah belum tak ngikuti dulu. Boleh atur kawula kepada saudara saya ingkang asma Mas Yahya, Mas Nur, kula aturaken sebatas ini yang kami aturkan. Lain waktu bisa disambung bentuk yang lain tentang historis di Satrate, mulai pendiri kok iso menjadi Esa itu bagaimana, yang tadinya tidak Esa bagaimana, nanti kita aturkan di latar waktu. Siapa? Mas, gimana nanti Satrate ke depan dengan perjalanannya seperti ini? Begini Mas, kita berdoa tidak ada apa-apa. Namun demikian kita karena menerima ajaran budi luhur, ajaran kerohanian yang namanya di Esa, yang namanya kebatinan, dan dengan kerohanian terus ada. Saya memiliki mengatakan karena sering saya dengan Mas Imam kemana aja Mas Imam piala saya ngambil unjukan sehingga satu niteni aja. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini kita dalam perjalanan hidup sesama manusia ini tidak pinter tapi iso niteni. Ya iso niten itu apa? Neng kono mau ana pitik taruh, neng kono mau motor tabrakan, ana motor tabrakan. Ya ini nanti ya mungkin juga seperti biasanya seperti yang saya katakan. Panjenengan pernah nyembelih ayam? Pernah ya. Ayam ini pada waktu hidup geraknya biasa. Setelah mati melebihi pada waktu hidup. Dan anak ulas sendiri ya. Kalau tadi panjang bertanya, Esa untuk ke depan badannya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, kita tunggu. Nah ini saya ibaratkan ayam pada waktu hidup biasa, geraknya. Tapi begitu disembelih. Wah, luar biasa kan? 7 kali lipat geraknya. Terus des. Nah saya, masih hidup. Padahal masih hidup, saya sudah bicara. Panjang lebar. Ternyata kejadiannya seperti itu. Orang yang gak bicara, wih koyok enggak gitu. Ini dari kita udah nanti julas yang lain. Oh iya. Lain waktu julas. Siap. Julas, bener julas. Iya. Saya justru kemarin kan ada teman yang mengajak bicara. Tulisan mana nanti saya kan Parno dia percetakan dan sebagainya. Itu bahasanya pun kurang lebih kalau kurang tepat nanti kan bisa dianulir bahasa mandi dengan bahasa adik-adik sekarang kan beda.
Ya memang saya nggak sekolah di jurnalis soalnya. Siap. Berarti kurang lebih hanya ini yang bisa disampaikan, Pak. Iya. Nanti selebihnya bisa disambung lagi. Mari.